Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jonathan Marvin Simatupang. Saya merupakan siswa dari SMA Negeri 31 Jakarta. Saya merupakan pembicara pertama dari tim pemerintah. Mosi yang akan saya sampaikan adalah mosi berkaitan penerimaan mahasiswa baru menggunakan tes talenta bawaan. Sebelum saya menelaah definisi atau argumen-argumen yang akan saya bawakan, izinkan saya untuk memberikan informasi tentang tes talenta dan tes talenta bawaan terlebih dahulu. Menurut KBBI, tes merupakan ujian tertulis maupun lisan maupun wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang. Sedangkan pengertian dari talenta menurut KBBI adalah pembawaan seseorang sejak lahir atau bisa disebut juga dengan bakat. Dari kedua definisi tersebut, definisi dari tes talenta bawaan adalah rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik minat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Dewan juri yang terhormat, saya sangat setuju dengan mosi ini karena tujuan dari tes talenta bawaan merupakan untuk mengetahui pilihan yang baik bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Dengan adanya tes talenta bawaan, siswa tidak akan tertekan secara mental atau psikologis karena mereka dapat lebih fokus terhadap bidang yang mereka minati, sehingga ia akan menempuh atau menjalankan studinya secara maksimal dan akan meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang tersebut. Sedangkan tes akademik menyediakan beberapa bidang atau mata pelajaran sehingga mempersulit siswa untuk fokus kepada studinya secara maksimal. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat mempengaruhi siswa tersebut secara psikologis maupun mental. Tes akademik juga menyebabkan siswa salah mengambil jurusan. Hal ini membuat siswa menjadi tidak nyaman dengan jurusan yang ia ambil. Ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tekanan dari orang tua, pengaruh tren yang tidak sesuai dengan passion atau kata hati siswa, atau hanya untuk ikut teman-temannya. Menurut hasil penelitian Indonesia Career Center Network atau ICCN pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia mengaku bahwa jurusan yang mereka ambil tidak sesuai dengan minatnya. Namun, tes talenta bawaan memperkecil potensi salah jurusan tersebut karena dapat memberi gambaran nyata terhadap anak itu mengenai minat dan bakatnya. Hasil dari tes tersebut juga bisa menjadi bukti nyata bagi orang tua sehingga mengurangi adanya anak-anak yang secara terpaksa mengambil jurusan tertentu tidak sesuai oleh minatnya, melainkan sesuai dengan tuntutan orang tua. Tes talenta bawaan menyediakan data-data terkait dinamika kepribadian, kegemaran, atau hal-hal lain yang menarik perhatian siswa tersebut. Hal ini merupakan keunggulan atau poin penting yang tidak dimiliki oleh tes akademik. Sehingga tes talenta ini tidak hanya bisa diaplikasikan dalam tes untuk penerimaan mahasiswa baru, namun bisa juga diaplikasikan di luar kebutuhan akademis. Dewan juri yang terhormat, selain pengaruh ke kehidupan perguruan tinggi, tes akademik juga dapat membawa dampak negatif dalam kehidupan karir. Karena jika seseorang mahasiswa lulus dari jurusan yang tidak ia minati, maka lowongan-lowongan kerja atau kesempatan-kesempatan karir yang hanya menerima dia adalah menerima seputar jurusan yang ia ambil. Sehingga siswa tersebut pada pada masa karirnya akan sulit untuk bekerja dengan produktif dan maksimal.
Namun, jika siswa sudah memilih jurusan dengan tepat berdasarkan tes talenta bawaan dan hasil-hasilnya, pekerjaan yang menerima ijazahnya dan hasil-hasil tes tersebut otomatis akan satu bidang dengan jurusan yang ia minati, sehingga itu dapat meningkatkan produktivitas ia dalam bekerja dan menjalani kehidupan karirnya. Selain itu, seseorang atau seorang siswa yang dipaksa secara paksa untuk menempuh jurusan atau mempelajari tertentu, mereka tidak akan menempuh pelajaran tersebut secara maksimal dan berkelanjutan. Saya mengambil contoh dari saudara saya yang dipaksa atau secara terpaksa mengambil studi musik karena paksaan dari orang tuanya. Walaupun nilai-nilainya bagus, tapi pada saat karir ini, ia sama sekali tidak mengaplikasikan pendidikan musik tersebut kepada kehidupan karirnya, sehingga pendidikan tersebut sama saja sia-sia dan tidak berguna bagi kehidupan karirnya. Saya juga memiliki pengalaman dari saudara-saudara saya yang lainnya dengan adanya salah pilih jurusan. Memang kebanyakan hanya karena tuntutan-tuntutan orang tua, mereka salah ambil jurusan dan harus memulai ulang pendidikan mereka sesuai dengan jurusan yang mereka minati. Dewan juri yang terhormat, sekian dari argumen-argumen saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.